Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Yunda. Saya akan menjelaskan terkait media cetak atau multimedia pembelajaran berbasis teks. Media pembelajaran tidak dilihat dari seberapa canggihnya media tersebut, namun dilihat dari seberapa pengaruhnya media yang digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran di kelas. Media yang digunakan sebaiknya ekonomis dan dapat digunakan oleh pendidik dan para peserta didik, sehingga media pembelajaran tersebut benar-benar hakikatnya untuk membantu pelaksanaan pembelajaran, bukan malah sebaliknya. Salah satu medianya ialah media pembelajaran yang berbasis teks, atau yang disebut teks cetak, dalam artian print out. Media pembelajaran berbasis teks cetak adalah berbagai media menyampaikan pesan pembelajaran di mana padanya terkandung teks bacaan dan ilustrasi-ilustrasi pendukung sebuah teks tersebut. Kalian pernah lihat gambar ini? Gambar ini? Atau gambar ini? Ya, itu adalah salah satu contoh dari sebuah media teks atau disebut media cetak. Media ini mencakup bahan-bahan yang disiapkan dalam bentuk cetakan seperti buku teks, buku ajar, LKPD, dan daftar-daftar lainnya. Isinya terdiri dari teks bacaan dan dilengkapi dengan ilustrasi-ilustrasi pendukung. Namun, jika pembahasannya yakni multimedia teks itu dalam pembelajaran berbasis teks adalah pendekatan pembelajaran yang menggabungkan elemen-elemen teks dengan berbagai media tersebut. Karena kan multimedia berarti berbagai media. Dalam konteks ini, teks tetap menjadi elemen kuncinya, tetapi disertai dengan unsur-unsur multimedia seperti ada gambarnya atau boleh elemen-elemen interaktif lainnya untuk meningkatkan pengalaman dan pemahaman pembelajaran. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelemahan dan kelebihan media teks atau yang disebut multimedia pembelajaran teks. Kita lebih berfokus pada media teksnya ya. Teks sebagai media pembelajaran ada kelebihannya juga. Nah, yang pertama adalah bisa dipahami dengan jelas. Karena kan tulisan membantu kita menyampaikan sebuah informasi dengan rapi dan jelas gitu. Karena kan kita nggak perlu ribet gitu untuk perlu internet atau alat khusus, tinggal buka dan baca kapan saja. Selain itu juga ada beberapa lagi nih kelebihannya, yakni bisa membantu pemahaman yang mendalam, mudah dibaca ulang, diulang terus kan jadinya. Bisa dikomunikasikan dengan gambar atau video, praktis untuk disimpan dan dibawa-bawa. Seperti itu sih dalam kelebihannya. Selanjutnya kita akan memahami tentang apa saja kekurangan atau kelemahan dalam media cetak ini. Kekurangannya adalah peserta didik bakal jenuh dalam proses pembelajaran karena semuanya teks nih gitu, banyak bacaan dan pasti kurang motivasi belajar bagi para peserta didik. Selain motivasi belajar peserta didik kurang, pendidik juga harus memperhatikan apakah media cetak ini cocok dengan materi ajar atau tidak, karena media cetak ini tidak cocok untuk semua gaya belajar. Dan yang terakhir, penggunaan media teks cetak dapat menyebabkan timbulnya sampah dan itu berdampak pada lingkungan sekitar. Seperti itu. Kalau misalnya multimedia teks, biasanya kelemahannya yakni nantinya peserta didik akan kelelahan menyerap banyaknya materi dalam komputer ataupun laptopnya, dan itu menghambat. Contohnya itu banyak sekali ya. Yang pertama ada buku teks pelajaran yang sering kita lihat, terus ada materi pembelajaran online seperti artikel, blog, atau panduan online lainnya. Terus ada jurnal atau makalah ilmiah. Terus ada brosur edukasi, itu termasuk teks, media teks. Ada lembar kerja atau latihan yang sering kita sebut LKPD yang disediakan oleh pendidik, itu juga termasuk media cetak, media teks. Terus ada manual penggunaan atau panduan, dokumentasi, artikel di majalah atau koran, surat kabar, dan lain-lain, itu termasuk media cetak. Dan lainnya, mungkin itu saja sih. Terus
Setiap contoh tersebut menunjukkan cara teks digunakan sebagai sarana komunikasi dan menyampaikan sebuah informasi. Meskipun media teks seringkali dikombinasikan dengan elemen-elemen visual, basis utamanya adalah kata-kata dan struktur teks. Intinya, meskipun media teks seringkali dikombinasikan dengan berbagai multimedia yang ada seperti gambar, elemen-elemen visual, tapi basic utamanya adalah kata-kata dan struktur sebuah teks. Maka dari itu contoh multimedia teks itu seperti itu ya. Dalam pelaksanaan pembelajaran, mari kita saya akan menjelaskan terkait seperti koran bisa dikaitkan dengan pembelajaran bahasa Indonesia, yakni teks berita. Nah, dalam koran ini mereka bisa mencari sebuah informasi ataupun sebagai stimulus peserta didik dalam pemahaman bagaimana sebuah penyusunan teks berita. Jadi peserta didik bisa baca-baca nih koran-koran gitu. Ataupun peserta didik bisa mencari sebuah kaidah kebahasaan dalam sebuah teks. Contohnya pada teks persuasi. Biasanya ada nih di berbagai majalah ataupun koran-koran teks di perpustakaan. Nah, bisa nih sambil keluar kelas, sambil main-main keluar, peserta didik dikasih sebuah lembar kerja untuk mencari di mana sebuah teks persuasi di berbagai media cetak yang ada di sekolah ataupun yang ditempel di berbagai sudut penjuru sekolah. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan kepada Fahman untuk menjelaskan terkait multimedia selanjutnya. Yup.